para TKW kaburan yang hidupnya yang tadinya di sana hanya ingin mencari perlindungan karena kabur kerja tidak cocok dengan perjanjian kerja, akhirnya kabur karena perempuan di Arab itu harus benar-benar mencari perlindungan. Ujung-ujungnya TKW nih ya di Indonesianya punya suami karena di sana tadinya hanya mencari perlindungan, akhirnya tergoda deh sama orang yang melindungi dia di luar negeri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman semenjak saya pulang. Sekarang ada di Indonesia, ratusan ribu DM masuk setiap hari hanya untuk menanyakan bagaimana kerja ke luar negeri, khususnya ke Arab. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Luar biasa, memang tidak dipungkiri bahwa sekarang ini memang cari kerja khususnya di Indonesia luar biasa ya, lumayan susah. Jadi saya sekarang ini ada di Indonesia, terjun langsung dan nyari informasi langsung gitu loh. Tapi harus teman-teman ketahui bahwa kerja ke luar negeri itu tidak seindah, dan ya tidak seindah yang teman-teman lihat di kehidupan sehari-hari saya di video. Jadi kerja di luar negeri itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Jadi bukan hanya kerja ke Arab Saudi, tapi ke seluruh dunia. Kalau orang datang liburan misalkan ke Hong Kong itu akan terlihat indah. Tapi lain ceritanya kalau kita datang ke sana untuk kerja. Begitupun dengan ke Arab Saudi. Orang akan terlihat lebih menarik ketika datang ke dua tanah suci. Tapi lain ceritanya kalau kita datang ke sana untuk kerja. Nah, pertanyaannya gini, Bang, saya ingin kerja ke Arab biar mudah haji dan umroh. Nih, harus teman-teman ketahui bahwa ketika kita kerja itu tidak semudah itu untuk pergi haji dan umroh. Itu terjadi juga pada teman-teman saya, tapi tidak dengan saya, alhamdulillah. Saya datang ke Arab Saudi tahun 2004, akhir 2005 itu udah haji, alhamdulillah. Dan itu pun dibayarin sama majikan ya. Tapi banyak ternyata ratusan ribu teman saya di sana yang belum pernah haji padahal kerjanya sudah puluhan tahun. Tapi kalau umroh tidak sesulit hajian ya. Kalau hajian itu kan butuh Samase, it's different. Izinan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih, selama masih ada kerjaan apapun itu di Indonesia, kalau menurut saya kerjain aja di Indonesia. Karena kerja di luar negeri itu luar biasa. Ini bukan cerita dari saya aja, bahkan cerita ini dari zaman dulu. Niat meninggalkan keluarga, meninggalkan Indonesia, kampung halaman ya, dengan sejuta harapan biar sukses, pulang dengan sejuta keberhasilan. Tapi pada kenyataannya banyak juga TKI yang kerja di mana aja, bukan hanya di Arab. Ada juga yang pulang tinggal nama, ada juga yang pulang stres, bahkan itu dialami sama keluarga saya sendiri. Makanya ketika banyak orang yang bertanya, Kang ingin kerja ke luar negeri, itu harus benar-benar dengan pemikiran yang matang ya. Karena saya punya kakak pernah kerja ke Dubai, saya sebut ya. Itu pulang sedikit depresi karena dapat perlakuan dari agen tidak manusiawi. Oke, kita ngobrolnya sambil ini nih, saya sambil nyuci mobil. Nah, ini ada tetangga komplek rumah saya sekarang ini, anak muda yang
lebih bertahan tinggal di dalam negeri, jadi apa ya, kuli cuci mobil, tapi bisa kumpul dengan keluarga setiap hari. Nah, Bang Solin ini udah punya anak berapa? Dua. Kenapa nggak kepikiran gitu pengen kerja ke luar negeri? Sama aja pendapatnya juga. Enggak ya? Enggak. Pernah kerja apa aja di Indonesia? Pernah dari proyek, pernah Proyek. bangunan gitu. Iya. Dan ujung-ujungnya jadi cuci mobil. Luar biasa nih. Sebulan kalau dikalkulasi sebulan dapat berapa Bang Solin ini? Salah sama UMR, malah lebih. Setara dengan UMR Subang tuh berapa sih sekarang? Kepala 3 kan? Kepala 3. Wow, itu udah luar biasa. Jadi pulang disambut sama anak dan istri, ya nggak? Sama. Iya. Saya mau cerita nih ya, suka duka kerja di luar negeri itu. Di Indonesia kita kerja masih ada liburnya. Iya nggak? Iya. Tapi kalau kita kerja ke luar negeri, apalagi kerja di Arab, itu jarang yang ada liburnya. Makanya banyak TKI bahkan TKW yang memilih kabur hanya karena tidak punya kesempatan untuk istirahat, berlibur, ngobrol dengan ya sesama orang Indonesia. Dan sekarang para TKW kaburan yang hidupnya yang tadinya di sana hanya ingin mencari perlindungan karena kabur, kerja tidak cocok dengan perjanjian kerja, akhirnya kabur karena perempuan di Arab itu harus benar-benar mencari perlindungan. Ujung-ujungnya TKW nih ya di Indonesianya punya suami, karena di sana tadinya hanya mencari perlindungan, akhirnya tergoda deh sama orang yang melindungi dia di luar negeri. Jadi banyak TKW kaburan di sana yang mempertaruhkan rumah tangganya yang tadinya adem ayem saja, walaupun di Indonesia gaji sehari dapat 50-80 ribu, hanya ingin merubah nasib pergi ke luar negeri. Di luar negeri tercantol sama laki-laki yang nggak jelas. Nah itu kalau kerja di luar negeri. Bahkan bukan hanya TKW, TKL atau tenaga kerja laki-laki juga ya. Nah, saya banyak belajar kehidupan melihat Bang Solin ini. Hari-harinya kerja, pulang capek, balik ke rumah disambut sama istri. Coba saya Bang Solin kerja ke luar negeri, tapi kalau sekarang beda lagi ceritanya. Jadi saya bisa bawa istri. Itu pulang kadang setahun sekali ya. Iya. Iya nggak? Kalau ini merdeka hidup di negara sendiri. Jadi bukan berarti kerja ke luar negeri itu tidak baik. Jadi kalian itu harus benar-benar siap secara mental dan pokoknya segala macamnya. Karena kultur shock itu terjadi pada semua TKI ya. Di seluruh dunia, bukan hanya di Arab, apalagi yang tujuannya hanya karena ingin ibadah dekat dengan dua tanah suci, dan tidak semudah itu. Ini saya katakan tidak semudah itu. Kalau kita udah kerja ke orang yang memutuskan kebijakan itu sang bos, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau di negara sendiri, ya nggak sesuai kerja ya balik, cari lagi kerjaan. Kalau di sana nggak ada sistem kontrak. Nah, itu yang tidak disadari sama semua para calon TKI di manapun berada. Lebih peribahasa orang tua tuh ada peribahasa nih dari orang tua. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Mending memilih hujan batu, itu peribahasa ya. Nah, memang faktanya benar bahwa kalau kita terlalu lama kerja di luar negeri juga malah ketinggalan zaman. Banyak resiko yang harus kita ambil, apalagi yang sudah berkeluarga. Banyak TKW yang hamil di Indonesianya punya suami, di sananya ngaku janda, ditikahi sama Pakistan. Banyak TKW yang punya anak hidungnya mancung di luar pernikahan. Di Arab itu banyak. Itu para TKW kaburan yang luar biasa, ngeri. Oke guys, itu aja dulu untuk video ringan saya hari ini.
Samase, it's different. Jum'ah penuh berkah. Jadi itu jawaban video saya tentang kalian bertanya ingin kerja ke Arab. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham bahwa kerja di luar negeri itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Tetap bersyukur. Jadi cintailah pekerjaan, apapun itu pekerjaan kalian. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Terutama Bang Soleh, lihat guys, walaupun bukan mobil dia, tapi inilah pekerjaan yang dia sukai dan dia cintai. Kerjanya juga hasilnya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.